Ternyata dari tadi ini ya, saya nggak dengar suara. Oke, saya mau cek suara. Apakah ada suara di sana? Jelas, Pak. Oke, kita masih ada yang masuk. Nah, di sini kita masuk di pelajaran STK ya, TKSD. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran yang baru if else, ya walaupun sebelumnya sudah ada sedikit if, ya silakan yang mau bertanya. Boleh tanya apa saja. Jadi langsung siap share screen ya. Kalau memang ya perlu share screen, kalau misalnya nggak perlu share screen ya nggak apa-apa. Silakan. Saya mau tanya ya, Om. Oke, silakan. Ini kalau kemarin ada ontik gitu, Om. Fungsi ontik itu kan dipanggil ketika ada tik baru. Nah, tik baru itu didapat dari harga aks atau bit ya, atau dari keduanya? Dari keduanya. Tik itu dari keduanya. Oh, dari keduanya. Ya. Oke. Terus sama satu lagi, sebentar ya saya. Kalau kita mau kemarin ada di gimana ya? Waktu ada bikin propertis untuk ngubah-ngubah objek, Om. Itu kan ada yang posisinya bisa di left, right atau corner itu. Tapi kalau kita mau diubah untuk bisa di bagian apa itu namanya? Coba sebentar saya share screen sebentar ya, Om. Oke, iya silakan. Saya akan atur. Saya cari file. Ya. Silakan. Ya, ini jadi ketika kita membuat ini, bagaimana untuk meletakkan ini yang objek set integer, objek prop corner ini di sini. Kalau ini kan string jenis font Calibri, saya coba-coba untuk ini integer, saya kemarin pakai ini untuk mengubah ukuran. Nah, kalau untuk yang ini supaya kita bisa menjadikan katakan defaultnya itu di left corner, tapi left upper, tapi bisa nanti ada opsi untuk dipindah ke ke bawah gitu, tapi di dalam yang ini. Boleh. Oke, boleh. Oke, saya tutup share screen saya ya. Enggak usah. Di situ aja. Di Oke, situ oke. aja. Oke, jangan bergerak ya, biar saya ini gambar di situ. Jadi ini silahkan diblok. Coba diblok. Oke. Ya, klik 2 kali sebenarnya. Coba ulang supaya terbiasa nanti. Oke, klik 2 kali. Oke. Lalu di help. Di atas ada help. Oh ya. Oke, lalu MK4 reference. Ya. Di layar yang lain ya? Oh, oke. Coba gimana? Iya, di layar yang lain gimana ya? Oke, di situ ada petunjuknya. Tapi untuk singkatnya saja, saya nggak tahu jenis datanya apa, apakah long atau apa, atau bisa juga sebenarnya pakai enum ya, enumerasinya. Nah, silakan di sini buat koma untuk buat variabel yang lain, koma. Ya. Oke. Nah, seperti namanya corner left upper itu di objek set integer, berarti jenisnya integer. Jenis datanya, maka tuliskanlah integer, int, lalu spasi, nama variabelnya apa saja terserah. Nama variabel terserah
sisi gitu ya. Ya, corner aja, C kecil, corner. Corner C kecil. Ya, corner. Oke, sama dengan. Nah, kasihlah ini nilai defaultnya. Kopikan aja dari bawah ini. Oke, kopikan. Itulah nilai defaultnya. Masukin ke situ. Nah, lalu di yang corner yang tadi ini diubah jadi nama variabel itu. Nama variabel tuliskan aja di situ corner. Ya. Oke, sudah. Nah, hanya saja memang untuk lebih baik sebenarnya mengurutkan mana yang paling akan sering kita ubah, ya. Apakah corner atau apa? Jadi itu yang lebih duluan di sini gitu. Mungkin yang lain color ini tidak akan sering atau ukuran yang tidak akan sering. Ukuran, kemudian jenis font. Kalau memang ini malah akan jarang atau bahkan kita ubah, ya nggak usah pakai apa di sini variabel di sini, parameter di situ, langsung aja tuliskan di apa namanya di sini. Misalnya ukuran, langsung aja tuliskan di situ. Tapi kalau kita berharap nanti akan mudah mengubah, ya boleh juga. Atau bisa juga seperti ini. Yang mengatur ukuran misalnya 10 kali akan kita gunakan. Yang mengatur font juga 10 kali mau kita gunakan. Maka supaya lebih ringkas bisa juga buatkan dua fungsi. Tinggal copy saja ini fungsi ini, lalu paste lagi dengan sebut nama yang berbeda. Jadi tulis misalnya tulis 1, tulis 2 gitu. Jadi tulis 1 adalah yang parameter yang sedikit ubahannya, kemudian tulis 2 adalah yang banyak ubahannya, misalnya seperti itu bisa gitu. Oh iya, paham. Oke. Jelas ya? Bisa nanti dicoba ya? Ya, oke. Berarti terjawab ya Pak ya? Ya, terjawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Om. Saya stop share screen ya. Silakan yang lain. Sorry, ada tadi yang bertanya. Apa yang ditanyakan tadi? Lupa saya. Tadi pas mau tulis jadi lupa. Bagaimana membuat blink, Om? Oh, blink. Oke, sorry. Ini expert visor ya. Blink ya. STK. Nah, ini kita akan belajar ini looping. Oke. Kemarin masih ada yang sepertinya belum paham posisi fungsi on init, on the init, gitu ya, on tick. Jadi saya mau ulangi lagi sedikit. Jadi ada tiga bagian yang fungsi utama yang defaultnya, yaitu on init, kemudian on the init, dan on tick. On init ini hanya akan dieksekusi sekali saja ketika EA baru saja diaktifkan. Jadi sekali saja dia dieksekusi. Kalau berhasil eksekusi dari sini, dari on init, barulah lanjut ke on tick dan ke yang lain. Karena selain dari tiga itu ada juga on timer, on chart event. Misalnya kalau kita klik di chart, atau kalau kita drag, atau kalau kita tekan keyboard gitu. Itu ada. Nah, jadi kalau berhasil dulu di on init. Nah, apa yang membuat tidak berhasil? Misalnya verifikasi nomor account. Jadi bisa saja if account number atau account info integer gitu ya. Info integer. Account login ya. Account login. If ini tidak sama dengan 123 berapa nomornya, maka apa yang terjadi? Return init fail. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau seperti ini nanti EA-nya akan di-remove. Misalnya DLL tidak diaktifkan, itu juga akan di-remove. Nah, gitu. Itu misalnya di on init.
Nah, setelah selesai dari on init, barulah dia ke on tick. Nah, on tick ini dia akan dieksekusi berulang-ulang. Setiap kali ada tick. Sebenarnya mengeksekusi walaupun banyak sekali ribuan baris perintah, kecuali ada yang menahan di dalam, maka sebenarnya itu hanya hitungan milidetik saja. Jadi walaupun sangat banyak di situ, ya begitu. Kemudian ada juga on timer. Nah, on timer ini kita bisa buat. Kemarin itu ada juga di sini nih di tes. Nah, on timer ini, kalau ada on timer, dia ini bisa kita atur setiap milisecond misalnya. On time event set timer, harus kita set timernya di on init. Nah, tapi itu nanti kita pelajari mengenai itu. Jadi ada yang lain yang akan dieksekusi menurut waktu, menurut aktivitas di chart, atau menurut perubahan harga. Perubahan harga ini adalah setiap perubahan bit atau as. Nah, gitu. Oke, dipahami ya bagian-bagian itu. Itu adalah fungsi yang default, fungsi udah bawaan yang akan dieksekusi menurut ketentuan-ketentuan yang tadi. Lalu kita bisa membuat, nah ini yang saya lihat ada yang gagal paham. Kita bisa membuat fungsi tambahan. Nah, misalnya seperti ini nih. Fungsi, ini kita buat fungsi ini. Kan mirip juga seperti yang tadi ya. Ini void ya. On the init gitu ya. Nah, kalau yang SD sudah belajar buat selain void. Nah, tapi di sini nggak apa-apa, kita di void aja dulu. Kalau misalnya yang TK mau belajar mengenai selain dari void, maka tonton aja video yang di SD mengenai object create. Nah, di situ pelajarannya. Nah, mengenai object create dan function ya, di function pelajarannya. Nah, ini adalah nama fungsinya. Ayo kita buat nama fungsinya di sini. Lalu buka kurung sampai tutup kurung. Nah, di sini ada parameternya. Nah, kemudian ini ada buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal, lalu di dalamnya lah perintah-perintah. Nah, itulah yang kita buat di sini. Nah, tapi custom function ini atau fungsi custom yang kita buat sendiri ini tidak akan dieksekusi kalau kita tidak panggil di bagian yang secara default sudah dieksekusi. Kan fungsi custom kita itu nggak ada ketentuan akan dieksekusi kapan. Maka kalau kita mau itu dieksekusi ya kita buatlah misalnya di on tick, ya kita buat misalnya ya di yang lain gitu, di void bisa, di on the init ya tergantung kapan kita maunya fungsi itu dieksekusi. Nah dalam hal ini seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa kita mau dieksekusi itu setiap kali ada perubahan, maka kita buatlah itu di on tick. Ya. Kalau misalnya kita mau buat verifikasi account Anda terverifikasi, maka buatlah itu di on init, karena kita mau itu hanya sekali saja dilakukan. Lalu ada yang bertanya juga mengenai object delete all. Nah ini kapan ini dipanggil? Nah, tergantung kepada apa keperluannya. Kalau kita mau membersihkan layar, kita membersihkan chart dari seluruh objek, maka kita buatlah ini, objects delete all. Oke, gitu ya. Kita buat ini objects delete all. Jadi bersih semua chartnya. Nah, biasanya itu kapan? Itu biasanya ketika on init, ketika baru masukin EA, ya. Lalu dia mau menggambar mulai dari awal, maka ya panggil aja ini object delete all. Demikian juga ketika EA kita remove, bisa kita gunakan ini. Kemarin ada yang kebingungan, aduh saya buat ini tapi nggak berubah gitu ya, nggak berubah di chartnya. Mungkin di logika ini dia tidak buat juga. Di logika ini ya mungkin saja ya, saya nggak periksa kodenya, dia hanya sebutkan persoalannya. Nah, kalau di kode ini jika objek find jika tidak ada maka di create, tetapi jika ada maka diubah
apa namanya, parameter di sini diubah. Nah, juga saya lihat ada yang membuat ini diulangi, perintah ini diulangi terus gitu. Misalnya untuk nama yang lain, untuk objek yang lain, nah di paste lagi sama dia, lalu diubah lagi namanya, ya, dan disesuaikan lagi dan lain sebagainya, dan terus. Itu kurang tepat. Ya. Kayaknya itu di TK ya, saya mau coba dulu lihat dulu ya. Di TK kah itu? Oke. Mana ya? Expert. Iya kayaknya di TK itu dibuat. Padahal kita sudah juga buat fungsi di sini, fungsi tulis. Jadi nggak perlu diulang-ulangi ini. Kita hanya perlu apa? Kita hanya perlu mengulang, memanggil perintah tulis. Nah, seperti di sini kan tulis, tulis. Jadi lebih ringkas kalau kita buat fungsi. Dan fungsi ini masih bisa kita panjangin lagi lebih banyak. Misalnya ini kita buka nih selectable. Jadi nggak bisa diselect dia. Gitu. Ini hidden. Kalau hidden ini maksudnya kalau di sini kita buat klik kanan, lalu object list. Nah di sini dia nggak kelihatan. Itu maksudnya hidden. Tapi kalau list all dia jadi kelihatan. Kalau kita klik list all. Gitu. Jadi nggak berarti banyak juga sih hidden itu. Tapi yang lebih berarti itu adalah selectable. Supaya kita nggak salah klik, jadi dia nggak mau diklik. Itu nggak akan bisa diselect gitu. Oke. Dan seharusnya rajin untuk compile gitu ya. Rajin untuk compile, mana lagi ya, compile. Nah, kemarin ada juga yang bilang error, padahal sebenarnya ketika saya menjelaskan itu, saya ada di sini contohkan misalnya objek apa gitu, OBJ misalnya OBJ ini saya bilang jelasin, lalu saya lupa hapus itu. Dan dia pun salah. Dia ketikkan ini juga. Nah, berarti kurang pengertian gitu. Nggak usah sungkan-sungkan untuk bertanya ya, kalau ada error ya di mana ini. Dan setiap baris, bagusnya setiap baris setelah diakhiri dengan titik koma ya, itu compile gitu. Dan kalau ada error, misalnya ini saya hilangkan satu. Kalau ada error, lihat di sebelah kiri bawah, klik aja 2 kali. Klik 2 kali, maka dia akan menunjukkan bagian yang error. Nah, di sini. Tetapi jangan hanya fokus ke baris ini. Jangan lihat juga yang sebelumnya. Gitu. Lihat sebelumnya, mana perintah sebelumnya? Oh, ini harus titik koma nih. Gitu. Nah, oke begitu ya. Nah, mengenai ibars kemarin ya ada ibars. Oh, itu di SMP kayaknya itu. Oh ya, itu pertanyaan di SMP itu, Mas. Nah, kalau kalian misalnya ada yang SMP masuk di kelas TK, boleh aja tapi jangan apa bertanya ya. Nanti bingung yang nanti di kelas SMP itu ditanyakan. Nah, masalah kan di sini yang kemarin saya buat. Nah, ini bersih ya. Oke, saya susun dulu. Kita akan belajar if else sekarang, if else dan juga looping. Kemarin juga ada di sini ya, if else kita buat. Nah, ini. If order total sama dengan 0, maka apa yang dilakukan? Nah, dia buat teks di chart dengan seperti ini. If. Nah, jadi if buka kurung. Nah, coba kita blok. Nah, ini dia. If lalu di dalam expression atau logika lah apa gitu. Lalu ya seperti ini keterangannya, if else dan lain sebagainya. Nah, jadi if lalu logika di sini lalu pakai kurung kurawal. Nah, ini pakai kurung kurawal kalau
perintahnya ada beberapa. Tapi kalau hanya sedikit perintahnya, misalnya is demo ya. Nah, kalau di sini masih berlaku is demo, tetapi yang baru enggak lagi. Jadi account info double. If is demo, maka kita buat di on init aja supaya langsung dieksekusi. If else, jika tidak, maka alert is demo. Ini demo. Nah, jadi ini kita tidak buat pakai buka kurung kurawal. Tapi kalau kita buka kurung kurawal, ya. Nah, jadi kita bisa buat beberapa perintah. Mau satu perintah juga bisa, tetapi beberapa perintah bisa. Kalau kita tanpa kurung kurawal, maka itu nggak bisa. Oke. Kalau misalnya bukan hanya if else ya, tetapi juga if else if gitu. Nah, misalnya seperti ini ya. If x lebih besar 1, else if ya ini nih, else if gitu. Else if ya tergantung apa yang kita mau harapkan dari sebuah logika itu gitu. Jadi nggak hanya 2 ya, bisa 3. Kalau demo dan real kan hanya 2 logika, jadi hanya if dan else. Tetapi kalau ada logika lain, maka ya kita misalnya jika bullish, ya. Kita buat logika lain. Double, ya bukan. String lah misalnya kita buat. String. Pattern. Apa misalnya isinya ya? If pattern sama dengan maka apa yang dilakukan di sini? Else if pattern rest, maka apa yang dilakukan? Nah, baru terakhir else. Nah, kalau bukan yang lainnya, atau mungkin else if doji lagi. Nah. Sorry, bukan kurung kurawal. Ya, maka apa yang dilakukan di sini? Baru terakhir mungkin else. Else. Lalu apa yang dilakukan di sini? Else misalnya. Convert string to bool. Oh ya, sama dengan, harus 2 sama dengan, samanya. Sama dengan. Untuk membandingkan tuh harus pakai 2 sama dengan. Kalau 1 itu untuk memberi apa namanya? Untuk deklarasi. Oke. Jadi simple sebenarnya if else. Atau mungkin adakah yang menganggap ini rumit atau ya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, dia nggak paham gitu. Silakan. Ini ada. Oh, ada pertanyaan ternyata di sini ya. Oke, saya coba cek dulu. Mau nanya, kalau kita buat program dari grafik yang tik, apa itu ya? Kalau mau buat program dari grafik yang tik,
Maksudnya mau buat grafik dari tick gitu ya. Ya bisa 1 kilometer nanti tuh. Apanya chartnya. Tapi itu bisa di ini ya. Lebih mudah itu membuat itu di MQL 5, di MetaTrader 5 karena kita bisa buat custom pair gitu. GBP USD tick misalnya kita bisa buat. Oke, mau nanya. Tapi kalau sampai ke situ pertanyaannya sebenarnya nggak ke MQL 5 banget gitu. MQL 5 juga bisa. Maksudnya harus kita tahu, tetapi nggak hanya itu yang perlu kita tahu. Gitu. Jadi bukan di kelas TKSD. Berarti kalau script itu di on init ya? Saya rasa kalau apa ya tick kalau apa namanya script harusnya sih kalkulator. Iya hanya on start ya kan? Hanya on start ini. Oke. Lalu on timer berarti bisa diatur period ya. Misal saya mau tiap H1, kalau tiap H1 ya bisa, tapi nggak tepat kalau itu ya tergantunglah keperluannya gitu ya. Tergantung keperluannya. Lalu kalau membuat dengan rule trend line horizontal beserta Fibo di multi time frame ya bisa, itu bisa. Tapi jangan minta buatkan gitu ya. Tapi harus menurut saya sih jangan ke situ mikirnya. Kita main aja di sini gitu. Main aja. Kecuali mainnya sudah benar, nanti akan bisa itu semua. Akan bisa itu semua. Misalnya perintah belum selesai dijalankan di on tick, tapi kemudian ada tick yang baru. Apakah akan menunggu perintah yang sebelumnya selesai dulu atau akan terjadi overlapping? Dia menunggu sampai selesai dulu. Makanya kita bisa buat sleep. Jadi sleep berapa milisecond? 5.000 milisecond. Kenapa bisa sleep ini? Mungkin tidak koneksi atau apalah gitu. Ya tergantung keperluannya. Jadi kita bisa sleep dia, kita menahan. Lalu setelah sleep baru biasanya itu adalah ya refresh rate. Ya, harga asnya dapat yang baru, harga bitnya dan lain sebagainya, refresh rate. Gitu. Tapi enggak. Nah, kalau saya sih hanya ketika order misalnya enggak berhasil baru saya buat sleep gitu. Dan itu sangat jarang tereksekusi sleep itu. Oke. Ulang kaji. Oke. Nah, ini Ulin ya, Mas Ulin, Mas Saputra. Nah, apa yang mau ditanyakan? Apa yang dibingungkan? Boleh ditanyakan. Biasanya nih, menurut pengalaman, biasanya orang yang merasa sulit itu adalah mereka yang mikirnya mau buat sesuatu gitu. Mikirnya mau buat sesuatu, bukan mikirnya mau belajar bermain. Oh, is demo itu dan hanya sampai di situ saja. Mikirnya bagaimana supaya saya profit? Bagaimana supaya itu terlalu sulit gitu. Padahal kelasnya masih TK SD. Jadi apa yang perlu kita pelajari adalah belajar kita bermain. Nah, misalnya if else tadi ya hanya bermain. Oke, coba saya buat patternnya misalnya apa ya? Cocok misalnya. Nah, gimana yang kita coba cocok di sini? Nanti kan akan ada salah ketik, lalu error. Oh iya saya bilang. Ya bermain gitu. Kalau nanti mikirnya yang rumit, ya itu biasanya akhirnya malas jadinya. Begitu. Biasanya begitu, walaupun barangkali enggak juga selalu begitu. Dan ada juga yang sudah tahu ini, sudah malas untuk membuat lagi gitu. Padahal dengan membuat lagi nanti ada ketemu
masalah baru dan itu bisa menjadi pelajaran. Oke, berikutnya nanya dong, kalau switch bisa digabungin sama if else nggak di dalamnya? Oh, bisa aja. Jadi switch. Nah, switch. Jadi teman-teman ketika switch. Nah, langsung aja pakai help belajar. Jadi saya tunjukin ini supaya bisa juga jadi contoh. Kalau ada misalnya error dan lain sebagainya, jadi kita kembali. Nah, inilah switch case. Jadi case-nya itu misalnya integer cmd sama dengan op by misalnya ya. Baik. Lalu kita buat switch-nya. Switch cmd. Lalu case 1 atau case op by titik 2. Nah, apa perintahnya? Nah, ikutin saja di sini. Nah, dan ada juga contohnya di sini. Ini, for example, apa ini ya? Kenapa bisa begini? Expression, apakah sekarang bisa string? Example, case B. Oh iya, nggak bisa. Case A, print case A. Saya agak kurang paham apa maksudnya ini. Kalau saya tahu saya nggak bisa string, tapi saya nggak tahu apa sekarang sudah bisa string. Oke, lupakan saja itu. OP by case, dan itu selalu ada break ya. Case break ya. Case daripada if else, kalau memang cocok untuk switch case, maka buatlah switch case. Nah, ini kita bisa blok, lalu kita buat tab untuk maju. Jadi, misalnya kalau OP by, kita mau hitung apa ya? Double take profit ya. Misalnya kalau dia OP by, maka take profitnya rumusnya apa? Kan beda dengan sell kan? Kita maju lagi. Sorry. TP di sini apa gitu. Lalu bikin lagi case kalau apa misalnya pertanyaan. Nah, case OP by limit misalnya. Apa dia perintahnya di sini? Kalau break. Lalu tuliskan di sini perintah apa yang mau diperintah. Kemudian terakhir itu adalah default. Jadi ini kalau misalnya yang lain itu tidak memenuhi syarat, maka ya default dia. Nah, kalau misalnya di sini juga mau pakai if lagi, ya terserah apa perintahnya di sini. Terserah. Kalau misalnya if apa gitu misalnya else, ya itu terlepas dari switch case-nya, bukan urusan switch case-nya. Nah, tapi saya rasa ini akan jarang digunakan untuk yang pemula gitu ya. Oke, so ini integer CMD itu komen atau fungsi apa? Nah, kalau CMD kan udah pasti ini variabel. Kenapa? Saya kasih jenis data. Lalu, nah mungkin indikasi yang lain, indikator yang lain adalah warnanya, ya kan? Warnanya langsung beda dia kan? Kalau perintah itu ya umumnya begini. Itu. Nanti berikutnya setelah ini kita akan belajar order send. Ya. Order send. Setelah belajar order send, ya order send itu untuk membuat order. Setelah belajar order send, baru kita membaca indikator. Jadi ya udah bisa langsung buat EA nanti karena udah order send. Walaupun bisa jadi manual misalnya. Nah, misalnya nih ya, saya buat apa di sini? Apa namanya? Horizontal line. Nah, horizontal line. Kalau ini di break, maka order dia.
Nah, itu kan sudah bisa membantu kita, nggak mesti lihat chart terus gitu. Atau setidaknya alert, kalaupun nggak order. Nah, kemarin itu saya bilang ada sedikit ya, saya bilang ya kalau ada yang baca, saya nggak tahu ada yang baca apa enggak, bahwa algo yang di MQL5 itu tidak bisa kita langsung bilang bahwa itu trading. Kalau 100% berarti oh itu trading pasti otomatis. Pasti pakai robot itu. 100% robot. Belum tentu. Dan juga kalau dia nol di situ, algonya bukan algo, oh itu pasti manual. Enggak juga, belum tentu. Karena semua bisa dikelabui. Enggak juga tujuan untuk menipu, tetapi ya terserah apa tujuannya gitu. Nah, misalnya gini. Kita buat trend line di sini ya. Lalu kita buat robotnya. Kalau misalnya dia menyentuh dari trend line ini, maka dia apa? Buy. Nah, apakah itu bisa dikatakan sebagai trading manual atau trading pakai robot? Ya. Apakah trading manual atau pakai robot? Coba bisa dijawab. Semi, Dok. Semi suhu. Oke. Kita bisa juga bilang itu semi, tetapi MQ5 itu tidak ngerti itu semi. Taunya dia robot yang mengeksekusi, gitu. Jadi itu disebut algo, disebut ya gitu. Nah, dipahami nggak? Atau bisa juga sebenarnya malah itu sebenarnya full. Kalau kita bilang semi robot sebenarnya lebih kepada strategi, gitu ya. Tapi ya terserah juga pemahamannya nggak terikat. Jadi bisa juga misalnya itu full manual dengan cara dia mau robot yang melakukan perhitungan load, ya. Dia mau robot yang melakukan perhitungan load, perhitungan SL dan lain sebagainya. Tapi ordernya dia lihat, gimana ya? Oke, saya mau, oh dia udah pas ini baik. Langsung digeser nih, udah langsung baik ya. Dan di logika robotnya, ketika dia sudah melakukan baik, ya dihapus garis ini. Kan bisa dia hapus garis ini. Nah, oke, sudah. Jadi sama aja ibarat klik new order, lalu oke, sell. Nah, tapi robot, dia perlu robot untuk melakukan perhitungan load dan lain sebagainya. Ya kan? Jadi artinya nanti kalau seperti itu, maka yang terlihat di MQ5 itu ya algo karena robot yang melakukan. Tapi strateginya nggak ada di robot gitu. Hanya perhitungan load-nya yang ada di situ, atau mungkin money manajemennya ada di situ gitu. Nah, yang sebenarnya nol kelihatan di apa? Nol kelihatan di algo, padahal robot full yang melakukan transaksi itu juga bisa. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan manual copier. Kan pernah juga saya tunjukkan manual copier, hanya memang kalau manual copier ini ada trik untuk menggunakannya sehingga nggak cocok untuk umum, makanya saya nggak share. Gitu. Bisa kita buat juga manual. Jadi robot kita itu dia membuka new order, dia klik new order, lalu dipilih pair-nya, lalu diisi volumenya di sini, semua diisi. Lalu setelah itu ditekan buy. Robot yang melakukan kan bisa juga seperti itu. Oke. Jadi artinya dengan robot ini nggak mesti juga kita mau berpikir, oh bagaimana caranya supaya profit. Enggak, tapi bagaimana saya bisa terbantu dengan saya mengetahui MQL. Saya membuat tools untuk membantu saya gitu. Bisa seperti itu ya. Oke, silakan. Mantap, Om. Ya. Oke, saya sudah unmute. Boleh tanya suhu? Oke, silakan. Gini. Saya nggak dengar suara. Begini, maksudnya bagaimana, kan mumpung tadi Bu Suhu sudah membuat trendline. Sekarang bagaimana cara membuat trendline yang maksudnya gini, apa? Dia bisa, kan kalau lihat dari chart yang sebelah kanan ini trendline-nya ke atas. Terus kemudian ada bawah, terus kemudian di bawah yang ke berapa itu dia bawah sendiri, sedangkan yang atasnya masih lebih tinggi. Gitu. Maksudnya bagaimana buat trendline-nya supaya dia bisa mengabaikan yang ini bahwa oh itu masuk anomali, oh jadi yang ambil yang atas saja gitu. Nah, itu gimana tuh? Bisa nggak dicontohkan, dibuatkan apa bagaimana gitu?
Dijelaskan. Itu ada di pelajaran SMP dan saya ada studi kasusnya di situ. Nanti setelah Bapak menonton itu dan masih ada pertanyaan, boleh nanti ditanya lagi di kelas berikutnya. Jadi ada itu kita di SMP sih itu. Itu tadi hanya contoh, bukan untuk jadi pelajaran di TK dan SD. Tapi kalau Bapak mau itu nanti ada rekamannya yang sudah saya upload. Begitu Pak ya. Saya begini Suhu, kalau dibuatnya secara bukan manual, dibuatnya secara otomatis gitu. Oke. Bapak sudah bisa nggak menghitung trend line? Kemarin saya sudah lihat ini yang di SMP saya sudah lihat gitu. Oh, sudah tahu caranya dihitung trend line. Makasih. Tapi tetap itu ke materi SMP. Jadi boleh ditanya di SMP. Nanti kan SD kan bingung itu, Pak. Oh, Oke, baik. Ya, makasih. Saya baca dulu yang lain. On timer berarti bisa diatur period. Oke. Apa kalau membuat dengan rule trend line historical data Fibo di multiple time frame? Ya, bisa ya. Nah, bisa, semua bisa, yang ditanyakan ini semua bisa. Tapi kan ini bermain dulu kita. Ini sudah ngerti nggak bermain ini? Terus gimana caranya mengenai yang tadi? Kalau kita nggak lulus bermainnya, nggak mau saya juga ngurusin yang itu gitu. Misalnya perintah belum selesai dijalankan, oke sudah tadi, lagi oke, switch digabungin, oke, suhu CMD, oke, pattern. If pattern sama dengan bullish, else if pattern. Mohon pencerahannya, salahnya di mana? Oh, jadi apa ya? Gini deh. If pattern sama dengan bullish, else if pattern sama dengan kok bullish lagi di sini, nggak pas itu. Jadi if else lihat ke sini ya. Oke, if else. Jadi jika maka itu sebenarnya bahasanya. Jika maka. Yakin. Buat aja dulu yang tanpa kurung kurawal. Dicoba aja dulu, dicoba. Kalau sudah error gitu ya, saya buat ini error, maka ya tanya. Kalau yang Pak Nur ini bilang if pattern sama bullish, maka itu kan ada buka kurung. Ya. Oh itu pakai buka kurung, bukan buka kurung, itu harus kurung kurawal gitu ya. Kurung kurawal. Dari sini ke sini harus kurung kurawal, bukan buka kurung biasa. Nah kemudian else-nya, nah apa yang dilakukan? Else if pattern sama yang bullish, lalu apa yang dilakukan gitu? Jangan langsung ditutup koma. Jadi misalnya di sini ya, if else, misalnya ini langsung titik koma nih. Ya nggak ada arti dari ini gitu. Arti dari ini if pattern sama dengan bias, lalu apa? Dia nggak login apa-apa karena udah langsung ditutup di sini. Supaya nggak bingung barangkali bisa ketikkan dulu nih. Jika apa ini ya, maka apa gitu. Lalu ketikkan perintah. Oke, bentar lagi sudah masuk kelas SMP. Nah, lalu kita masuk ke looping. Nah, saya contohkan dulu loopingnya. Di sini sudah ada nggak gambar ya? Tidak ada gambar. Kenapa tidak ada gambar? Oh, karena tidak ada. Nah, ini tidak ada. Jadi ini harus saya panggil di void. Karena saya di sini. Oh, oke. Ini nggak usah dipelajari nih switch case. Nah, belum bagian kita untuk bermain di situ. Nah, ini tab SD kenapa dia tidak menggambar? Nah, untuk menyelesaikan masalah seperti ini nih yang perlu. If orders total sama dengan no. Kenapa ya? Oh iya, nah, ini kan kemarin saya tulis OBJ label.
Ya, kita buat di situ. Sebaiknya, ini saran saya, sebaiknya kita buat apa ya? Suffix ya, atau prefix dari objek kita dengan cara string key lah kita misalnya, atau apalah gitu ya. Suhu. Jadi saya buat suhu untuk key dari semua objek saya. Maksudnya itu adalah ketika kita lihat di sini di name-nya supaya apa tujuannya? Nah, kita buat aja dulu. Lalu di name, di fungsinya my name sama dengan string concatenate, itu untuk menggabungkan. Jadi key saya dulu saya buat digabungkan dengan my name. Ya. Sehingga nanti kita lihat lagi. Nah, ini sudah ada ya. Jadi tujuannya apa? Kita akan pelajari selanjutnya. Saya undang dulu yang SMP masuk. Nah, sambil menunggu mereka masuk, kita bisa lanjut belajar. Kita mau menghapus hanya bagian kita aja. Misalnya nih, saya tambahkan di sini apa ya, garis ya. Saya tambahkan lagi di sini trend line ya. Ya. Kalau hanya objects delete all, maka semua akan dihapus. Padahal ya saya nggak perlu menghapus yang tidak ada hubungannya dengan robot saya gitu. Oke, gimana caranya? Oke, kita hapus dulu object delete all ini. Maka kita buat fungsi. Kita buat void lah ini. Delete obj gitu ya. Delete object. Fungsi ini adalah untuk menghapus objek. Tetapi objek yang dihapus hanyalah objek yang kita punya aja, yang robot punya gitu. Nah, perhatikan di sini ada nama berurut, ya, window 0, objek, jenis objeknya, ya description-nya gitu ya. Nah, maka kita belajar satu namanya looping for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari objek total, lalu i plus plus, lalu string obj name sama dengan objek name i. Oke, di sini sini dulu. Saya jelaskan ya. Saya coba besarkan sini, terus font saya buat 16 supaya lebih besar. Oke. Jadi ya teman-teman SMP silakan menunggu ya sambil yang lain datang. Nah, for ini looping ya, ini looping. Looping itu maksudnya mengulang-ulang. Bagaimana caranya kita mengolah objek ini? Bagaimana caranya kita mengolah objek? Itu kita harus mulai dengan cek urutan nomor 0 ya, urutan selalu dengan nomor 0. Cek urutan nomor 1, cek urutan nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, itu maksudnya melooping, mengulang. Cek dulu nomor 1, nomor 0, urutan nomor 0. Oke, dicek. Ulang lagi, cek, tapi bukan lagi yang nomor 0, tapi nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Begitu, itu maksudnya melooping. Ya. Lalu kalau di sini, looping for,
Ya selain for ada juga while, do while gitu ya. Tapi ya di for aja, cukup kita bermain di for. Nah, looping for ini ada syaratnya. Kalau mengulang itu berarti mulai dari mana sampai mana dengan step apa gitu. Misalnya kita menyuruh seseorang, ayo lakukan, hitung sampai 3. 1, 2, 3 gitu. Kan berarti itu artinya mulai dari 1 sampai 3 dengan step 1. Nah, itu maksudnya kan? Jadi begitu mengulang di sini. Nah, ini int i0, kenapa i? Nah, itu nama variabel aja. Kalian suka o, kalian suka s ya, silakan aja buat itu. Tapi yang biasanya dibuat i karena mungkin saja itu singkatan dari indeks, nomor urut gitu ya. Integer i sama dengan 0. Lalu itu startnya. Lalu maksimumnya di sini. I lebih kecil dari objek total. Objek total itu adalah total dari objek. Misalnya ada 20 total objeknya. I-nya itu berarti kalau lebih kecil dari objek berarti 19 kan? Jadi dari 0 sampai 19. Karena kan tadi saya bilang kalau nomor urut itu selalu dimulai dengan angka 0. Sedangkan totalnya ya berarti itu misalnya 20. Itu totalnya 20. 20 itu adalah 0 sampai 19 gitu. Lalu ini stepnya. I++ itu maksudnya adalah step 1. Jadi mulai dari 0, setelah itu nanti 1. Nah, jadi ini kalau selama syarat di sini terpenuhi, maka perintah yang di dalam itu akan dieksekusi. Nah, perintahnya apa saja? Ya, itu mulai dari buku kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Itu perintahnya akan diulang-ulang. Ya, dipahami ya? Sampai di sini udah ngerti nggak looping? Ya, mohon izin yang SMP. Gimana? Nah, saya mau dengar suara. Halo? Paham, Pak. Berarti maksimalnya itu di objek total itu harus di situ, Pak ya. Ya, nah itu maksimalnya. Ya, itu dia batasannya gitu. Oke, jadi begitu ya. Nah, kalau udah paham, kita sekarang coba. Nah, kita sekarang coba alert. Alert object name. Nah, dia kan mendapatkan nama objeknya dengan cara ini. Lalu saya buat sini, kita panggil di sini dia delete object. Harusnya dia mengalert semuanya. Apa itu enggak dijalankan? For integer. Oke, saya coba dulu. Delete object. For integer i sama string. I lebih kecil. Oke, saya coba di sini. Oh iya, yang tadi pertama belum dijalankan. Ini sekarang sudah. Ini. Kan, itu nama objek. Dia sudah dapatkan. Oh, masih ada objek delete kayaknya di sini. Oh iya, tadi masih ada yang di sini. Oke, pantasan. Ya, pantasan dia tidak. Pantasan dihapus ya, memang nggak ada. Oke, sebelumnya memang dihapus. Jadi ketika di sini tadi objek delete ini sudah terhapus, nggak ada objek, baru di sini dibuat lagi objeknya. Itu. Nah, berarti kita sudah berhasil mendapatkan objeknya. Maka kita hapus yang tidak ada nama key kita. Jadi kita buat logika if ya string find. Jadi find dia string find apa yang mau dicari. Coba string find string in which the source is made, what is source. Oke. String find object name
lalu key string find lebih kecil dari 0, jadi kalau nggak ada, maka continue, lanjut ke berikutnya. Lebih besar atau sama? Kalau ada, delete yang kita punya saja. Oh iya, kalau tidak ada nama kita, maka lanjut. Kalau ada, maka objek delete chart ID dengan obj name. Maka dengan cara ini, ya, kalau kita buat pun di sini garis, kita buat garis dan kita compile, nah dia tidak akan menghapus lagi, dia tidak menghapus lagi, karena dia hanya akan hapus apa? Dia hanya akan hapus yang dia punya, yang robot ini punya, yaitu yang ditandai dengan key, seperti tadi yang kita buat dan kita lihat di object list di sini, gitu. Tapi saya ada mau buat kayaknya diperlukan seperti ini misalnya. Nah, saya mau tanya juga, termasuk untuk SMP. Misalnya nih, kita lagi menganalisa, lalu oh ya saya mau buat catatan di sini. Saya tinggal klik, lalu saya pilih warnanya dan lain sebagainya, lalu ketikkan apa catatan di sini. Lalu pindah lagi ke yang lain, klik di sini, maka. Dan ketika kita close pun chart ini, kita buka kembali, maka catatan kita nggak hilang. Selama masih di pair yang sama. Kalau ganti pair ya muncul catatan yang di pair itu gitu. Kira-kira dibutuhkan nggak seperti itu? Menarik nggak membuat seperti itu? Menarik Suhu, butuh itu. Menarik, Pak. Oh, menarik, Pak. Untuk backtest itu. Ya bisa. Jadi misalnya kita tarik garis ini, apa sih ini garis ini? Biasanya kan hanya di dalam pikiran kita aja nih, oh garis ini adalah ini. Tapi sekarang saya mau buat klik, lalu muncul pilihan, lalu text box, lalu ketik, warnanya bisa diubah, di drag kemana, di drag itu tetap posisinya, itu. Saya mau coba buat begitu, apakah SMP akan mampu buat begitu, ya kita lihat nanti. Oke, jadi begitu untuk kelas SD dan TK. Nah, apa tugasnya? Nanti saya akan post di grup saja. Jadi itu looping ya, looping for. If else dan looping for. Nah, bisa ditambah lagi segala macam di sini. Mau mengubah warna sekaligus untuk semua key dan lain sebagainya itu bisa ditambah. Untuk looping for ini kita akan banyak belajar studi kasus nanti. Oke, demikian untuk kelas TK dan SD. Terima kasih sudah. Terima kasih, Pak. Sini. Kita masuk ke kelas SMP, tapi saya akan stop recording di sini. Oke, buat mereka yang menonton video ini di YouTube, agar boleh masuk di grup. Grupnya adalah ini. Ini khusus MGL. Ya, untuk berdiskusi dan juga menanyakan tugas, lapor tugas, mau nanya apa saja, silakan. Oke, semoga pelajaran yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga teman-teman semua sehat dan tetap menjadi orang-orang jujur yang membawa. Amin, amin. Sama.